Nah, di sini disebutkan meskipun kategori P1 ini merupakan prioritas untuk menerima formasi, indikasi ataupun indikator 5, indikator penentu penempatan kategori P1 dalam P3K tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan lihat perkembangan 5 penentu nasib rekan-rekan P1 tanpa penempatan pada seleksi P3K 2023. Tidak perlu tes tapi wajib mendaftar. Dan kita akan dengarkan statement Nadiem Makarim wajib tercapai 1 juta ya pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Didukung dengan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, semua warga sekolah semakin terjamin haknya untuk belajar, berkarya, dan bekerja dengan aman dan nyaman. Gotong royong semua pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, warga satuan pendidikan, sampai keluarga, merupakan kunci dari penghapusan segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Program seleksi guru ASN P3K juga terus diselenggarakan dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Berkat gotong royong ini, kita berhasil mencetak rekor dengan merekrut 544.000 guru ASN P3K. Dan jumlah ini akan meningkat sampai tercapai target 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K. Ya, baru saja kita mendengarkan pidato resmi Nadiem Makarim pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Kementerian Pendidikan. Nah, di situ disebutkan bahwa Mas Nadiem sebut target jumlah guru honorer dari P3K itu tetap akan tercapai tahun ini mencapai 1 juta. Dan ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi Kementerian Pendidikan dan Panselnas. Ya, sebagaimana dikutip dari JPNN, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbudristek berusaha meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Salah satu yang dilakukan yakni melalui seleksi ASN P3K dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, di sini disebutkan Mas Nadiem merasa sangat bangga lantaran berhasil mencetak rekor merekrut guru P3K dalam jumlah yang lumayan banyak. Memang dalam sejarah tidak pernah terjadi pengangkatan ASN P3K ini mencapai ratusan ribu Bapak Ibu. Namun tentu saja di sini kita lihat pada poin selanjutnya jumlah guru honorer masih banyak ya, masih banyak yang belum diangkat. Nah, beliau menyebutkan berkat gotong royong ini kita berhasil mencetak rekor dengan merekrut 544.000 guru ASN P3K dan jumlah ini akan terus meningkat sampai mencapai target 1 juta ya. 1 juta yang akan diangkat sebagai ASN P3K. Nah, berkaitan dengan jumlah guru honorer yang masih banyak yang belum diangkat, memang seperti dikatakan Mas Nadiem, jumlah P3K yang dipastikan akan diangkat itu bertambah Bapak Ibu. Namun diketahui juga Kementerian Pan-RB sudah menetapkan jumlah formasi untuk CPNS dan P3K, di mana P3K itu adalah sebanyak 572.496 dari kebutuhan formasi 1.751 ya. Nah, di sini Bapak Ibu tentu masih banyak lagi yang harus diusahakan. Nah, secara lengkapnya bahwa untuk jatah formasi P3K pemerintah daerah itu adalah 493.634. Nah, ini artinya Bapak Ibu memang target 1 juta itu bakal tercapai. Nah, bagaimana nasib rekan-rekan yang memang belum beruntung pada seleksi P3K 2022 yang nanti akan direkrut 2023? Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui ada 5 ya. Ada 5 poin yang perlu Bapak Ibu ketahui, di mana di sini disebutkan 5 penentu nasib P1 tanpa formasi pada seleksi dan penempatan P3K guru tahun 2023. Apa saja di antaranya? Mari kita simak. Guru kategori P1 dalam seleksi P3K masih banyak yang belum mendapatkan penempatan. Lantas bagaimana kesempatan pada P3K 2023 ini? Ketahui sebelumnya telah dirilis jumlah serta rincian formasi 2023 untuk semua Pemda yang dapat menjadi acuan mengenai nasib penempatan P1 di tahun 2023 ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan rilis ya dari Pan-RB untuk daerah-daerahnya sudah dapat menghitung. Karena kita dapat bocoran bahwa banyak juga daerah yang ternyata P1-nya tidak akan terrekrut semuanya.
Kategori P1 dalam seksi P3K guru ini merupakan guru yang memang telah lulus passing grade tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, honor sekolah negeri, PPG, dan guru swasta. Untuk kategori K2 dan guru honor sekolah negeri ini sudah memiliki sekolah induk sehingga mereka menduduki prioritas pertama untuk penempatannya nanti. Nah, ini tentu sudah kita ketahui dari alur dan urutan penempatan ya. Sedangkan untuk lulusan PPG dan guru honorer sekolah swasta dan yang belum memiliki sekolah induk, maka nantinya ini hanya akan mendapatkan formasi sesuai urutan prioritas alias formasi sisa. Nah, di sini disebutkan meskipun kategori P1 ini merupakan prioritas untuk menerima formasi, namun perlu diperhatikan juga bahwa segala sesuatunya dapat berubah sesuai kondisi daerah masing-masing. Bahwa kita perlu mengetahui jumlah formasi yang ada di daerah kita. Nah, Bapak Ibu sudah dapat belum? Sebagai kategori P1 tidak perlu mengikuti seleksi, melainkan tetap harus melakukan pendaftaran. Ini juga sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, apa saja 5 penentu ya Bapak Ibu bagi khususnya P1 ini dalam seleksi P3K 2023? Di sini disebutkan indikasi ataupun indikator 5 indikator penentu penempatan kategori P1 dalam P3K tahun 2023. Di antaranya adalah pertama, pemerintah daerah membuka formasi. Artinya, apakah pemerintah daerah Bapak Ibu membuka formasi atau tidak, itu menjadi penentu apakah Bapak Ibu nanti yang khususnya P1 akan dapat ditempatkan. Di mana penentu pertama yaitu apakah Pemda di daerah kita membuka formasi untuk P3K guru ataupun tidak. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap nantinya penempatan. Apabila tidak ada formasi yang dibuka, artinya calon peserta P3K di daerah itu bakal tidak akan dapat mendaftar karena tidak ada formasi yang dibutuhkan. Meskipun nanti Bapak Ibu dapat login di SSSN, namun tidak akan dapat resum ya pada portal tersebut. Kemudian yang kedua, faktor penentunya adalah jumlah formasi mata pelajaran itu. Selanjutnya perlu dicek juga berapa jumlah formasi untuk setiap mata pelajaran, khususnya mata pelajaran yang Anda ampu di daerah masing-masing untuk mengetahui peluang kita untuk mendapatkan penempatan atau tidak. Benar sekali ya, kalaupun kita sudah mengetahui Bapak Ibu formasi di daerah kita, formasi yang dibuka itu sesuai tidak dengan formasi mapel kita ya. Kalau kita adalah P1 jurusan agama, kalau seandainya Pemda membuka formasi tetapi tidak ada guru agamanya, ya apa boleh buat, tentu tidak dapat juga ditempatkan. Kemudian faktor ketiga, Bapak Ibu disebutkan di sini adalah data P1 dalam satu instansi di daerah. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Ini maksudnya adalah kalaupun dibuka formasi agama sebagaimana kita contohkan tadi, P1 di daerah Bapak Ibu ada P1 agamanya ada 10 orang namun formasinya hanya dibuka 2 ataupun 3, maka tentu 7 orangnya tidak akan dapat ditempatkan. Nah, di sini dijelaskan tentu di dalam satu daerah pasti memiliki grup yang berisi guru-guru, di mana Anda perlu mengetahui dan mencari tahu berapa banyak yang masuk kategori P1 dalam satu instansi. Contohnya guru agamanya berapa, guru IPA-nya berapa. Baik itu P1 THK 2, honor sekolah negeri, PPG, dan sekolah swasta. Untuk mengetahui peluang kita mendapatkan penempatan. Ya, artinya tadi kalau sudah dapat pun formasi, Pemda membuka, tetapi kalaupun jumlah yang dibuka oleh Pemda tidak mencapai ataupun tidak tertampung seluruh P1, maka juga tidak akan dapat ditempatkan semuanya. Kemudian yang keempat adalah ranking per kategori. Perlu diketahui juga ranking nilai per kategori, karena sistem penentuan penerimaan penempatan ini berdasarkan perankingan, benar sekali. Dimulai dari kategori P1, dalam kategori P1 ini pun akan diprioritaskan adalah THK 2, guru sekolah negeri, kemudian baru PPG dan guru swasta. Ya benar sekali Bapak Ibu, kalaupun di situ formasinya banyak, kemudian nanti akan diranking Bapak Ibu, kalaupun masih ada sisa baru dapat ditempatkan. Jika formasinya sudah habis, maka bakal tidak akan mendapatkan penempatan. Kemudian yang kelima adalah sekolah induk kita, apakah ada kebutuhan atau tidak. Nah, ini faktor kelima yang menjadi ya penyebab ataupun penentu nasib apakah Bapak Ibu dapat ditempatkan atau tidak. Ini adalah hal yang menentukan apakah nantinya kita bisa ditempatkan, yaitu kembali pada formasi di sekolah kita, apakah ada ataupun tidak. Namun kita sudah bahas Bapak Ibu terkait penempatan untuk tahun 2023 ini, bahwa jika pun ada formasi ataupun tidak ada di formasi di sekolah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tetap akan dapat ditempatkan di sekolah lain yang memang kebetulan tidak ada gurunya dan membutuhkan guru. Namun sebaliknya juga kalau Bapak Ibu kelebihan guru, maka tetap tidak akan dapat ditempatkan Bapak Ibu di sekolah induk. Kemudian sebagai tambahan di sini disebutkan juga peluang baik bagi P1 menjelang seleksi P3K 2023. Ini ada kabar baik ya untuk guru honorer P1.
Meskipun informasi ini informasi lama, tapi masih menjadi acuan bagi kita. Di sini disebutkan, menjelang seleksi P3K 2023, ada kabar cukup baik untuk sisa guru honorer yang passing grade. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Hetty, bahwa informasi ini dapatkan dari hasil rakor kemarin yang diselenggarakan Kemendikbud terkait jumlah regional untuk cut-off data untuk P1 yang diambil per 2023. Kebijakan ini tentu saja menguntungkan sisa guru P1 yang PG yang sudah diberhentikan oleh kepala sekolah ataupun pindah. Nah ini ya, ini bagi Bapak Ibu yang sudah pindah yang ataupun diberhentikan, ini tetap akan tertarik ya, ataupun tetap direkrut kembali untuk ASNP 3K-nya. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi kementerian karena mendengar aspirasi guru P1 melalui BKD. Katanya, Hetty menyampaikan cukup banyak P1 tanpa formasi yang berpindah tempat tugas karena sudah diberhentikan. Dengan cut-off data 2023 yang kemarin disebutkan sekitar bulan Juni, bulan Juli begitu, maka otomatis mereka nanti akan tetap diakomodasi. Nah, ini merupakan kabar baik bagi rekan-rekan yang mungkin belum dapat penempatan tahun 2022 namun sudah kehilangan sekolah induk ya. Ini akan tetap mendapatkan prioritas bagi Bapak Ibu yang tetap masuk dalam kategori P1. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.